Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya pada malam hari ini boleh memberikan kesaksian tentang bagaimana cinta kasih Tuhan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ardianti dari Jemaat Bibis Luhur di salah satu gereja Advent di Kota Solo di daerah Jawa kawasan Tengah. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh luar biasa pada dalam kehidupan saya. Saya menjadi seorang Advent pada tahun 1998. Sebelum itu saya selalu bertanya, apa sih ini gereja? Kenapa gereja ini selalu tutup pada hari gereja lain, hari Minggu begitu penuh. Tetapi kenapa gereja ini selalu sepi dan tertutup? Karena saya tahu karena saya berada di rumah saya berada di dekat gereja itu. Dan ketika saya akan beraktivitas pasti saya selalu melewati gereja Advent tersebut. Tetapi ketika saya mulai SMA, saya menemukan jawabannya bahwa apa itu gereja Advent, dan kemudian saya mengenal seorang yang mengenalkan saya kepada kebenaran ini, dan akhirnya pada tahun 98 saya dibaptiskan dan menjadi seorang Advent. Bukan hal yang mudah menjadi seorang Advent ketika banyak orang mencela saya, tetapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan saya. Seiring berjalannya waktu, ketika saya sudah menikah dan punya anak, banyak hal yang terjadi. Ketika pada waktu itu saya belum sepenuhnya menjadi seorang Advent, dalam arti bahwa saya masih bekerja pada hari Sabtu. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan dan saya minta supaya saya bisa libur pada hari Sabtu untuk pergi ke gereja. Karena tidak baik suami saya sendiri pergi ke gereja dengan anak saya sedangkan saya tetap bekerja. Kemudian Tuhan mengabulkan permohonan saya boleh libur pada hari Sabtu dan saya boleh bergereja pada hari Sabat. Tidak selesai sampai di situ, ketika saya memutuskan untuk berhenti bekerja, karena banyak faktor yang membuat saya memutuskan itu, karena saya berfokus bahwa pada hari Sabat saya harus ke gereja, tidak memikirkan segala hal tentang duniawi, tentang pekerjaan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan saya dan saya menjadi ibu rumah tangga dan mempunyai pekerjaan saja di rumah. Selang beberapa waktu suami saya pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan kami berwira swasta bersama. Tetapi hal itu tidak semudah apa yang kami bayangkan. Ternyata banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada waktu anak-anak boleh beranjak dewasa dan mereka boleh membutuhkan banyak biaya, kami mulai kerepotan. Karena seorang wira swasta pasti kalau tidak bekerja tidak mendapatkan uang. Pada waktu anak saya yang besar akan masuk kuliah, kami sudah bingung. Dana kami cuma sedikit. Dan ketika dia harus masuk ke universitas swasta, tentu adalah biaya yang sangat tinggi. Dan anak saya menginginkan bahwa dia akan masuk ke dalam jurusan psikologi, fakultas psikologi. Dan di Kota Solo, waktu fakultas psikologi itu hanya ada beberapa tempat untuk universitas swasta. Dan kalau swasta tentu biayanya mahal. Kemudian saya bertanya dan ketika itu sudah gelombang yang ketiga. Tentu gelombang ketiga itu sudah tidak ada diskon, harganya pun semakin tinggi. Terus kemudian saya bilang ke anak saya, uang mama kayaknya kurang deh. Gimana kalau kamu ambil jurusan yang lain aja di universitas yang lain, supaya kamu bisa tetap sekolah, bisa kamu tetap kuliah. Kemudian dengan berat hati anak saya katakan, baiklah mah, gak apa-apa, biar aku ambil jurusan yang lain aja di universitas yang lainnya. Kemudian dia mengurus. Dia akan mendaftar ke universitas yang lainnya dengan jurusan yang lainnya. Tetapi ketika kami berdoa bersama-sama untuk memutuskan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada keluarga kami itu adalah yang terbaik. Saya masih ingat betul pada waktu itu hari Sabat pagi, ketika kami sudah bersiap untuk pergi ke gereja, handphone saya berbunyi dan ada telepon. Saya lihat ini telepon siapa, tidak ada namanya. Kemudian saya angkat, dia bilang, halo Bu. Perkenalkan kami dari universitas ini, saya kaprodi dari psikologi universitas ini. Dan anak saya mendapatkan beasiswa 50% untuk bisa mendapatkan potongan kuliah di tempat itu. Puji Tuhan, saya bilang kayak gitu. Terus silakan Ibu datang ke kampus untuk mengurus semua administrasinya. Kemudian saya katakan, aduh mohon maaf Bu, boleh tidak kalau kami harus hari Senin, karena hari ini kami tetap tidak bisa untuk berkampus. Oh tidak apa-apa Bu, silakan nanti Ibu dengan putrinya datang pada hari Senin untuk ke kampus untuk mengurus segala sesuatunya. Puji Tuhan, sesuatu dimudahkan. Tidak harus hari itu juga,
Pada hari Sabat saya pergi ke kampus, tetapi pada hari Senin. Kemudian hari Senin saya pergi ke kampus bersama dengan anak saya mengurus segala sesuatunya. Ketika semuanya itu saya urus, biaya yang ada pada saya itu pas seperti yang dibutuhkan anak saya untuk masuk ke universitas itu. Dan Tuhannya lagi, beasiswa itu tidak hanya biaya masuk kuliah, tetapi ternyata seluruh biaya kuliah anak saya itu mendapatkan beasiswa sebesar 50% sampai nilai kelulusannya. Sampai kelulusan nanti bahkan sampai wisuda. Saya tidak memikirkan hal itu pada waktu itu. Kami cuma berdoa bahwa Tuhan berikan kesempatan anak saya untuk bisa kuliah di mana dia ingin, di mana dia mau. Tetapi Tuhan sudah jawab lebih dari apa yang kami doakan. Akhirnya anak saya kuliah di tempat yang apa yang dia inginkan. Dan itu semua sudah berkat dengan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya satu hal. Ketika Tuhan sudah menjawab doamu saat ini. Kamu tahu ini bukan sekolah Advent. Kamu tahu bahwa pada hari Sabat kamu tetap harus ke gereja. Dan tidak ada kompromi untuk kamu pergi ke kuliah pada hari Sabat. Dan memang dia memantapkan hatinya pada waktu pertama kali dia menginjak. Langsung bilang dan mohon izin untuk tidak mengikuti semua perkuliahan pada hari Sabtu. Dan puji Tuhan semua dikabulkan. Tuhan perlancar, Tuhan memudahkan semuanya ketika kita percaya, ketika kami berdoa memohon Tuhan untuk menyertai. Dan puji Tuhan segala sesuatu dimudahkan. Anak saya tidak ujian pada hari Sabat, anak saya tidak kuliah pada hari Sabat. Bahkan mata kuliah yang pada hari Sabat itu digantikan pada hari-hari yang lainnya di kelas-kelas yang lain dan itu dimudahkan. Dosanya memperbolehkan itu dan anak saya tetap bisa kuliah. Hal yang kedua terjadi juga kepada anak saya yang nomor 2. Tahun ini dia masuk kuliah dan dia walaupun saya tidak menyombongkan anak saya walaupun dia lebih pintar dari kakaknya, tetapi ternyata dia tidak masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Setiap kali ada pengumuman, dia selalu menangis karena dia tidak masuk. Anak saya ini laki-laki, tetapi anak saya ini adalah orang yang tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi dia adalah orang yang selalu diam tinggal di rumah. Jadi dia tidak pernah aneh-aneh. Dia terus katakan, terus gimana? Kamu kuliah di mana? Terserahlah. Dia selalu bilang begitu. Tetapi Tuhan sekali lagi menjawab doa kami ketika kami semua sudah berserah kepada Tuhan dan berdoa. Kami mendapatkan sebuah kampus buat anak saya. Bahkan anak saya bisa berkuliah di Jakarta dengan tanpa biaya sama sekali. Alias mendapatkan beasiswa full dan dia bisa berkuliah di sana. Semua atas kuasa Tuhan. Ketika kami sudah berdoa, kami sudah kehilangan untuk harapan kami dalam banyak hal untuk sekolah anak-anak kami. Karena keterbatasan kami sebagai orang tua. Tetapi ketika kami sudah menyerahkan semua keinginan kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, menolong keluarga kami. Sekecil apapun yang kami harapkan, ternyata Tuhan memberikan lebih dan lebih apa dari apa yang kami harapkan. Itu menjadi suatu modal bagi kami bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik di dalam keluarga kami. Banyak hal, banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong kami. Dan hari-hari ke depan pun Tuhan akan menolong kami. Itulah yang menjadi selalu doa dan harapan kami. Biarlah kesaksian saya yang sedikit ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita semua bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.